Terkadang ada cerita yang terlihat sederhana di permukaan, akan tetapi ketika kita melihatnya lebih dekat, justru menuai banyak sekali pertanyaan yang jauh lebih besar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Rahmat. Saya biasa disapa dengan sapaan Nazwa. Saya mahasiswi Ilmu Komunikasi angkatan 2024 di Universitas Muhammadiyah Buton. Nah, melalui video ini saya bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Public Speaking. Nah, melalui video ini juga saya akan membahas isi pesan dari drama Korea DP. Nah, nantinya di akhir video kita akan mengambil pelajaran yang bisa kita terapkan pada lingkungan kita sehari-hari. Nah, untuk teman-teman, apakah ada yang sudah tahu DP itu apa? Nah, buat yang belum tahu, DP itu adalah singkatan dari Deserter Pursuit. Nah, deserter atau desersi itu artinya prajurit yang kabur dari militer dan tidak ada niatan untuk kembali. Nah, kalau pursuit itu adalah pengejaran. Nah, jika digabungkan, deserter pursuit adalah proses pengejaran terhadap prajurit yang desersi. Nah, karena kita udah tahu DP itu atau Deserter Pursuit itu apa, sekarang saya tentunya akan menggambarkan sedikit isi cerita dari drama Korea DP. Nah, secara garis besar, DP bercerita tentang dua prajurit yang tergabung dalam unit DP. Nah, DP itu sendiri kan kita sudah tahu, yaitu proses pengejaran terhadap prajurit yang desersi. Nah, awalnya saat saya nonton drama ini, saya pikir drama ini hanya akan berfokus pada proses pengejarannya saja. Namun ketika saya menontonnya lebih jauh dan mengkaji cerita ini lebih dalam, ternyata drama ini bukan sekedar drama militer biasa. Namun drama ini justru membuat saya bertanya, kenapa sih seseorang sampai tidak sanggup untuk bertahan dan pada akhirnya memilih untuk kabur? Nah, ternyata di balik pelarian tersebut ada tekanan mental, ada senioritas yang kejam, dan juga sistem yang seringkali lebih memilih untuk menutup mata dibandingkan peduli. Nah, disinilah drama militer DP bergeser dari sekedar drama militer biasa menjadi drama refleksi terkait kekerasan terjadi bukan karena tidak ada yang tahu, melainkan karena tidak ada yang memilih untuk peduli. Nah, karena kita udah tahu isi cerita dari drama DP itu seperti apa, sekarang saya akan menyampaikan isi pesan dari drama DP yang akan disampaikan untuk kita semua. Nah, apa sih isi pesannya? Nah, isi pesan utama dari drama DP itu adalah terkait kritik budaya diam yang membuat pembulian dan juga kekerasan terjadi secara langsung dan terus-menerus. Nah, sebenarnya di dalam drama banyak sekali karakter yang tahu dan melihat bahwa pembulian itu terjadi. Namun, banyak dari mereka juga yang memilih untuk tidak peduli dan menganggap bahwa itu bukan urusan mereka. Nah, sistem ini juga menjelaskan bahwa sistem yang menormalisasikan kekerasan dan pembulian dapat merusak mental seseorang secara perlahan. Mulai dari apa, karena kenapa. Nah, karena tekanan mental yang menumpuk, kemudian sistem yang menormalisasikan kekerasan membuat para korban tidak memiliki ruang untuk mengadu, sehingga para korban akhirnya merasa terpuruk dan akhirnya kehilangan harapan. Nah, solusi yang bisa diambil para korban hanyalah pelarian. Nah, pilihan ini bukanlah pilihan pertama, melainkan pilihan yang paling terakhir. Nah, terkait budaya diam tentunya tidak berhenti di dalam cerita saja teman-teman. Tentunya kritik budaya diam ketika kita melihat di lingkungan kita sehari-hari, tentunya pesan ini sangat-sangat relevan untuk kita semua. Terutama kita yang hidup di era digital. Ketika platform media digital sudah semakin marak digunakan, tentunya pembulian tidak datang lagi secara langsung, melainkan melalui cyberbullying. Seperti komentar merendahkan, ejekan yang dianggap normalisasi, yang dinormalisasikan, kemudian banyak dari orang-orang yang seringkali menyerang dan menganggap bahwa itu hal sepele. Nah, banyak yang melihatnya dan banyak yang tahu itu menyakitkan, akan tetapi dari mereka yang melihat, mereka memilih untuk scroll dan juga diam. Nah, sama halnya dengan DDP. Kesakitan itu datang bukan dari satu suara keras, melainkan dari banyaknya orang yang memilih untuk tidak peduli. Nah, apa sih
pelajaran yang bisa kita ambil dari drama Korea DP? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah ternyata diam itu bukan berarti bersikap netral. Baik di dunia nyata maupun di dunia digital, kita memang tidak bisa menghentikan segala jenis bentuk pembulian dan juga kekerasan. Namun, kita sebagai manusia pasti punya pilihan untuk tidak ikut menormalkannya. Melalui apa? Mulailah dengan hal sederhana seperti bijaklah dalam berkomentar, tidak ikut menormalisasikan atas nama bercanda, dan juga lebih peduli atau lebih berani terhadap orang-orang di lingkungan kita yang tersakiti. Karena pada akhirnya lingkungan yang aman, baik di dunia militer, kampus, sekolah, dan juga media digital, tidak tercipta karena satu orang kuat, melainkan tercipta karena ada seseorang yang memilih untuk peduli dan tidak lagi diam. Nah, itu dia isi cerita dan juga isi pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari drama Korea DP. Nah, sebelum menutup video saya pada hari ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk kita semua nantinya bisa berdiskusi di kolom komentar. Nah, pertanyaannya apa? Nah, kenapa sih ketika pembulian itu terjadi dan begitu banyak mata yang melihatnya, banyak dari mereka yang beranggapan bahwa itu bukan urusan mereka? Namun, kenapa ketika korban sudah terlalu lelah untuk menanggung semuanya dan pada akhirnya ingin membalas perlakuan itu, barulah dari mereka sadar dan berkata bahwa itu salah. Kenapa sih empati selalu datang terlambat dan kenapa perhatian selalu datang ketika korban sudah tidak lagi diam? Nah, semoga pertanyaan ini bisa kita diskusikan di kolom komentar dan semoga setelah refleksi ini kita bisa mulai bertanya pada diri kita sendiri. Di mana sih kita berdiri ketika ketidakadilan itu terjadi? Apakah sebagai penonton yang diam atau sebagai seseorang yang memilih peduli sebelum semuanya terlambat? Saya Nazwa Rahmat. Sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa ingat bahwa lingkungan yang aman, baik itu di militer, kampus, sekolah, ataupun media digital tidak tercipta karena satu suara kuat, melainkan karena ada seseorang yang peduli dan tidak lagi diam. Saya Nazwa Rahmat, pamit undur diri. Dadah!